Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, Rais Suriah Nahdlatul Ulama MWC Bulakamba Ranting Tegal Gelagah, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang saya hormati, pengurus NU Ranting Tegal Gelagah dan jajarannya, Badan Otonom, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat, Ibnu PPNU, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Nahdiyin Desa Tegal Gelagah. Desa Tegal Gelagah ini tidak bisa saya lupakan karena ada teman satu bangku sekolah di Lirboyo, yaitu almarhum Kiai Haji Ma'ruf. Sudah 10 tahun wafat ya? 10 tahun. Itu satu kelas, satu bangku itu. Tidak saya lupakan. Mudah-mudahan Haji Ma'ruf sekarang fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ghafarahullah wa rahimahullah. Bapak sekalian, bimunasabati dzikra hari santri dan dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari santri itu, Bu, Pak, ada ceritanya. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, diproklamirkan oleh pemimpin besar, proklamator Presiden Bung Karno, wakilnya Pak Muhammad Hatta, Panglima Jenderal Sudirman, itu pejuang kemerdekaan. Baru saja merdeka Agustus, September, Oktober mendengar berita ada rombongan dari Inggris mau datang ke Indonesia. Namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang tujuannya rombongan itu akan mencari tentara-tentara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Masih dalam penjara di Indonesia, dipenjara oleh Jepang. Mau dicari tentara Belanda yang dipenjara, mau dibawa pulang ke Belanda. Itu ceritanya. Ternyata NICA dipimpin oleh Jenderal Brigjen Malabi, Inggris, ternyata membawa senjata lengkap sampai membawa pesawat tempur. Berarti ini bukan hanya sekedar mau mencari orang Belanda di penjara, ini sih bawa senjata berat, pesawat tempur. Ini jelas akan mengambil alih Indonesia, dikembalikan ke Belanda. Tujuannya itu bukan hanya mencari orang Belanda yang di penjara, enggak. Berarti bahaya ini. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman berunding, ayo kita lawan NICA ini. Rakyat harus melawan.
jenenge intifadhah. Apa? Meroyok. Duduk perang dulu. Kalau perang sih sama-sama pegang senjata, seimbang. Kalau meroyok intifadhah di sini pakai ketepel, bambu runcing, golok, di sana tank baja. Namanya intifadhah namanya. Kayak anak Palestina kalau melempari batu tank baja Israel itu namanya intifadhah. Nah, yang menggerakkan rakyat siapa? Rakyat intifadhah terhadap pasukan nikah. Tapi supaya rakyat ini mau bergerak, siapa yang bisa menggerakkan? Kata Bung Karno, itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Itu yang bisa didengar oleh rakyat dan rakyat taat. Kalau Kiai Hasyim perintah rakyat gerak, bergerak pasti. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman kirim utusan ke Tebuireng, ke Bah Hasyim. Jangan lupa Kiai Hasyim ini pendiri NU dan kakeknya, jawab Pak, kakeknya Gus Dur. Jangan lupa itu kakeknya Gus Dur. Nah, utusan diterima oleh Kiai Hasyim. Kata utusan, saya diperintah oleh Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman bertanya pada Kiai. Bertanya apa? Hukumnya membela tanah air, hukumnya membela negara. Kiai Hasyim ngumpulaken kiai-kiai sejawa, bahkan sampai ke Lombok. Dari Banten Menes Pandeglang Kiai Abdurrahman, dari Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara, dari Bogor Ajengan Pagentongan, pesantren Ajengan Pagentongan, Ajengan Falak. Dari Cirebon Kiai Abbas, dari Brebes nggak ada, langkah Brebes langkah. Dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Mbah Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum, Jogja bapaknya. Dari Kudus Raden Asnawi, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Kiai Mahfud Siddiq, dari Lombok Tengah Kiai Faisal. Kumpul di Surabaya di Jalan Bubutan, kantor NU Jalan Bubutan Surabaya. Tanggal 20 mulai rapat, tanggal 22 Oktober menghasilkan keputusan yang terkenal dengan nama Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari, yang isinya bahwa membela tanah air, membela negara, hukumnya fardhu ain. Setiap orang wajib bela negara, tidak pandang bulu, pinter, bodoh, kaya, miskin, pejabat, rakyat, majikan atau buruh. Sama seperti wajibnya sholat 5 waktu. Barang siapa mati demi membela tanah air, man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati membela tanah air, mati syahid. Podo karo mati bela agama. Waman khona li watonihi halalun damu. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, dari mata-matanya Belanda, dari cecunguknya Jepang. Orang Islam tuh jadi mata-matanya Belanda, Jepang, boleh dibunuh, halal darahnya. Tapi Mbak Hasyim tidak mengatakan kafir, tidak mengatakan kafir, tapi boleh dibunuh orang itu. Nah, dari situlah masyarakat Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Madura siap diperintah Mbah Hasyim, digerakkan untuk menghadang Mika. Tanggal 25 Oktober mereka datang, perang dimulai. Perang dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon.
wakil komandannya Kiai Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras. Perang terjadi, tidak seimbang jelas. Mereka senjatanya lengkap, pesawat tempur ngebom. Konon katanya Kiai Abbas bisa menjatuhkan pesawat tempur, dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya slow Korea wis. Anak pesawat arep ngebom, Kiai Abbas mematahkan biji tasbih satu, dilempar ke atas, kebakar. Teka maning arep ngebom, dilempar biji tasbih, jatuh. Ana maning, jatuh maning. Ceritanya gitu ceritanya. Nah, biji tasbih ini pernah dipegang Gus Dur, menerima dari Mbah Abdullah Abbas. Ringkas cerita, tanggal 10 November Brigjen Malabi komandan Inggris, Brigjen Malabi, mobilnya meledak. Brigjen Malabi mati, ajudannya mati, supire mati. Sing masang bom ning mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebuireng namanya Harun. Siapa namanya? Sing masang bom ning mobilnya Brigjen Malabi. Mung mawon, tapi Harun tidak lari, malah pengen weruh meledaknya bom, dikira mercon. Orang ngerti bedanya bom karo mercon. Begitu meledak, Malabi mati, ajudan mati, supir mati, Harun pun gugur syahid. Aidun ila rafiqil a'la, raji'un ila rahmatillah. Gugur Harun. Tuh peranannya santri biar bu, santri saiki bu. Ana maning arane santri, arane Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient. Sampai sekarang masih ada hotelnya di Surabaya, namanya sekarang Hotel Majapahit. Asy'ari naik ke atas, merobek-robek bendera Belanda, mengganti mengibarkan bendera merah putih Asy'ari. Ditembaki dari bawah, rupanya Bu Sakti, busi nembak orang lempeng. Selamat orang kena tembakan, bukan Asy'ari Sakti, busi nembak orang pinter dia. Selamat. Walhasil kesimpulannya, dengan adanya resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 40. Seandainya tidak ada fatwa jihad Hasyim Asy'ari, belum tentu rakyat melawan nikah mati-matian, belum tentu. Disinilah peranan santri yang luar biasa. Mbah Hasyim peranannya, jasanya luar biasa. Maka Mbah Hasyim Asy'ari juga menjadi pahlawan nasional. Putranya Wahid Hasyim juga pahlawan nasional. Putune Gus Dur belum jadi pahlawan nasional, masih diperjuangkan, masih belum jadi pahlawan nasional. Tapi bagi Gus Dur, pahlawan pora gak penting bagi Gus Dur kan, orang-orang gitu kan namanya. Menawan di kuburan yang wonten Gus Dur pahlawan tau ora kapan kono, kira-kira gitu. Nah, Presiden Jokowi ketika kampanye periode pertama pasang Korpai Sukala, kampanye begini, kalau saya menang nanti ada hari santri nasional agar sejarah bangsa Indonesia lengkap utuh. Kalau nggak ada hari santri, nggak lengkap sejarah Indonesia. Dikira santri orang peranan, nggak orang andile, orang meru berjuang, dikira gitu nanti. Tapi dengan adanya hari santri, perjalanan sejarah bangsa Indonesia utuh. Paham? Jokowi menang. Kemudian beliau akan menetapkan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya matur waktu itu masih jadi ketua PBNU,
Kalau sekarang sudah bodolan. Saya matur Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram tidak pas jadi hari santri. Kenapa? Karena 1 Muharram hari umat Islam, tahun baru Hijriah, umat Islam sedunia. Jadi hari santri nopo? Hari santri yang paling tepat tanggal 22 Oktober. Akhirnya Presiden Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengumpulkan ormas-ormas Islam, dikumpulkan di Hotel Salak Bogor. Semua ormas Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Perti, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, PUI, Etihad, kumpul, narasumber, diskusi narasumber. 1, saya. 2, Profesor Azumati Azra, baru saja meninggal almarhum. 3, Direktur Pesantren Kemenak Habib Idrus. 1 lagi, Abdullah Syarwan, sarjana hukum. Diskusi dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Semua ormas Islam sepakat menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Jadi ini adalah jasanya Presiden Jokowi dan pulau Inyong melu kemeringet. Dikira gratis apa? Melu kemeringet. Paham betul? Oh. Terus apa artinya kita memperingati Hari Santri? Mari semangat fatwa jihad, semangat resolusi Hashim Asy'ari harus selalu kita pegang teguh menjadi spirit perjuangan Nahdlatul Ulama. Mari kita siap bela negara sewaktu-waktu dibutuhkan. Paham? Bela negara. Kalau negara terancam dengan krisis, maka kita siap menjadi benteng bela negara. Nah, disinilah peran pesantren. Dari dulu sampai sekarang, pesantren selalu mengajarkan kedamaian, persatuan, ukhuwah wathoniyah. Ada tidak pesantren Kiai NU sing ngajari ngebom? Wonten-wonten. Kiai Lirboyo, Kiai Dimyati Rois, Kiai Subhan pernah ngajarin rakit bom, pernah ngajarin radikalisme, terorisme. Semua Kiai NU mengajarkan sing akur, bersatu, sing rukun, aja tukaran. Pokoknya betul. Kiai-kiai kabeh ngoten niku. Malah gerana wong karo bojone tukaran. Lapor karo kiai bojo kula galak, cerewet, bawel, kereng, terus primen arta pegat kiai. Bojo kula galak, arta pegat kiai. Apa kata kiainya? Duduk kula gitu. Bukan saya loh ya, ini kata kiainya. Aja pegatan, aja sabar. Kudu-kudunya kepaksa kawin maning bae. Jari kiainya jari kula bukan. Itu artinya kiai saking menjaga persatuan dan kesatuan. Oh, mari kita bangun masyarakat Brebes, Bulakanbah, Tegal Braga dengan masyarakat yang religius. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ayat pira, surat apa, boleh taruh dewek. Apa artinya? Percuma kamu berorganisasi NU, Muhammadiyah atau lain-lainnya lah. Percuma kamu berpartai PKB, TP3, Golkar, PDI, Gerindra, percuma. Percuma ada DPR, kecuali kalau mempunyai 3 agenda. Berapa?
Jawab yang keras berapa? NU berguna, partai politik berfaedah, DPR ono gunane kalau menjalankan fungsi 3 agenda. 1. Amarobi sodakotin, berjuang mengentaskan kemiskinan. Jangan sampai di Brebes, di Tegal Gelaga ada orang miskin. Masih ada orang miskin? NU menung baik, PKB menung baik. Jangan sampai di Tegal Gelaga, Bulakamba ada orang tidak makan, ada orang kelaparan. Kata Fathul Mu'in, kita kuning, kita Fathul Mu'in, wadaf dorori maksumin musliman kana au ghairu muslim bil it'ami wal iqsa'i wal iskan wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Kita Fathul Mu'in, masyarakat yang baik-baik, muslim atau non muslim, asalkan bukan penjahat, yang baik-baik lah. Bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan bos pijet. Asal orang itu baik-baik, muslim atau non-muslim, pemerintah harus memberi kecukupan pangan. Orang Tegal Gelaga harus makan semua, harus kenyang semua, muslim atau non-muslim, asal orang itu baik-baik. Man laisa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'i'. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad, kalau ada orang tidur perutnya kenyang, tetangganya kelaparan. Bukan mas saya. Jadi panjenengan aja ngomong kayak gini, aja ngomong kayak gini. Sing penting inyong, anak, mantu, putu, wareg. Tetangga karep kono bener-bener tonggo wong liya karep mau makan mau enggak arep mangan ora, sing penting inyong putu anak putu mantu mangan. Tetangga bukan urusan saya, bener-bener. Kalau sampai ada orang Tegal Gelaga mati karena orang mangan, sebabnya karena kaliran kelaparan orang mangan, dosa semuanya. Nomor 1 yang dosa bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 DPR, nomor 14 ketua NU. Dosa KB. Jangan sampai di Tegal Gelaga ada orang mati sebab orang mangan. Dan yang kita makan itu Bu harus sehat, harus berkualitas. Sarapan pagi, susu, telur, madu, roti. Ajar sarapan kalau sebayi. Ampas kelapa masih diolah, ditambahi mecin. Kue dipangan nang anak jadi dedel. Sega goreng kulo seneng belum mang sega goreng. Tapi segane sing anyar. Sega goreng, sega wis asem, digoreng, dipangan, dedel bakal letaknya. Paham betul? Jadi mangan kudu sehat. Nomor 2 wal iksa'i, pakaian orang Islam harus bersih. Karena kita sholat kudu bersih. Gimana? Apa main sholat Jumat, arep istighotha, arep tahlilan, arep jami'an, kudu bersih. Oleh karena itu tiap hari harus ganti pakaian. Baju pitu, sarung pitu, kaos dalam, celana dalam, kopiah, tiap hari harus ganti. Apa main harus sholat Jumat, siap-siap pakaian sing bersih, minyak wangi sing wangi, harus sholat Jumat. Paham betul? Iki sunnah, betul omongan kulo sanes, betul omongan kulo. Lah sholat kemambune ora enak, makruh, dosa. Jadi sholat mambune sing wangi,
klambine sin bersih, sarungnya sin bersih, kopi aja ireng campur coklat aja, ireng ora coklat ora, sedangkan ireng coklat. 5 tahun. Paham betul? Terutama kiai-kiai, penampilannya harus keren supaya percaya diri menghadapi orang lain dengar. Paham betul? Menghadapi orang lain kudu ndase dengar. Kenapa? Karena percaya diri. Imam Abul Hasan Asyadzili sing duwe Hizib Nasor, pakaiannya mewah, omahe bagus, kereta besar, kendaraannya kereta besar tarik 2 kuda. Pesannya Alphard atau BMW lah, bukan Luxio, Grand Mark, tuh. Mercy, pakaiannya bagus, mahal harganya. Ana sing ngomong, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan wali kutub, tapi kok penampilannya keren. Nah terus piye? Kiai-kiai sing lain kok nyemprul, sarungnya cap gajah duduk, sewulan durung ganti, klambine koko, 2 wulan durung dikumbah, sorbane mung siji-sijine, oh di bagian waktu Ibu Ida bagi-bagi bupati kan, Yasinan. sandale lili, minyak wangi misik, tasnya itu tas bener kan orang mereknya tas ecolat, jersey, tan apa, kok ada tulisannya pojok kayak musyawarah mas ulama Kabupaten Brebes. Asal di bagian. Apa kata Syekh Abul Hasan Asyadzili? Jawab Syekh Abul Hasan, libasi yaqul, pakaianku sing keren ini bisa ngomong, klambiku bisa ngomong. Ngomongnya piye ngomongnya? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku ngomongnya ngoten, wahai masyarakat, aku kiai kaya, nggak usah kamu ampropin. Itu artinya. Tapi yang anak kiai sing nyemprul itu pakaiannya ngomongnya kan, ayyuhan nas ana faqir farhamuni. Masyarakat, aku kiai melarat, farhamuni, kasihanilah saya. Ngoten mboten? Oleh karena itu sekali lagi, kiai pakaiannya, penampilannya harus keren. Gitu. Paham betul? Wal iskani, dan rumah. Orang Tegal Gelagah, orang Brebes semua harus punya tempat tinggal. Walaupun rumah misalkan RSSS, rumah sangat sulit untuk selonjor-selonjor. Saking cilik kayak ya sudah apa lah, sepenting dua di rumah. Ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya mireng. Syekh Abdul Qadir Jailani wong Baghdad, Sultanul Aulia, Sultanul Arifin. Lunga nang Mesir, bangga kuwetan, Irak kuwetan, lunga ngulon nang Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i. Syafi'i kubur di Mesir. Satu jalan ziarah, melihat masyarakat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat, orang duwe rumah tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar sampai saniki masih wonten jadi rumah susun. Tinggone ning wong-wong melarat di sekitar kuburan Syafi'i wonten tulisan gede Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugi roman, panjenengan wali duduk wali santri sugi ora roman boten. Tunggu apa tulisan urip gua apa urip? Wali duduk, sugi ora, roman boten. Kok Syekh Abdul Qadir Jailani itu sugi, wakaf 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i di Mesir Kairo, daerah Fustat namanya. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman,
pernah sedekah gandum pirang karung ya jale. Gandum sing diangkat dening 700 onta. Namun zaman saiki 700 cikar. Sedekah Sayyidina Utsman gandum sing diangkut 700. Panjenengan pernah sedekah 700 apa? Jawab Pak, 700 apa? Cangkir. Sayyidina Utsman berkarung-karung sedekah niku. Berkarung-karung, ratusan karung digowo 700 onta, ribuan karung gandum niku. Berarti apa artinya kula ndonga ngeten iki? Artinya kita harus kaya. Kalau sudah kaya, duitnya untuk berjuang, bangun masjid, bangun madrasah, aktif di NU, ngongkosi anak pondok, semuanya pakai lu mau haji, lu mau umroh, semuanya pakai duit. Jangan bikin proposal tadi dulu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang tinggi besar, ono wong dhuwur gede, gagah lah. Ternyata mukanya kropos, ora ono dagingnya, bolong mukanya, badannya tinggi besar, tapi mukanya krop. Kanjeng Nabi takon karo malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril, iku sapa iku?" Jawab malaikat Jibril, "Niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal." Yang rajin jaluk-jaluk, yang rajin minta-minta. Mengko bakal tani sing kuburan gede dhuwur tapi mukanya krop. Monggo, ayo kita kerja yang rajin, cari duit yang halal dan rajin. Ikut tarakot silahkan, wirid bekal, gore duit ya, bekal. Tahajud tiap malam, cari uang tiap hari. Gak boleh berhenti cari uang yang halal untuk berjuang, untuk ibadah. Paham boten? Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan yang ada di alam bumi ini, emas, berlian, minyak, gas, batu bara, nikel, boksit, biji besi, mening, untuk hamba-hambaku yang soleh, kanggo berbesir soleh-soleh. Tak dulu daftar 50 orang kaya di Indonesia, tegoleti wong berbesir. Wong sing paling sugih nang Indonesia nomor 1 namanya Budi Hartono, sing duwe pabrik rokok Jarum karo duwe BCA, duwite 42 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 15 triliun, hitung dhewe. Nomor loro Sinarmas Eka Cipta, duwite 38 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung Islam. Nomor 6 sing duwe Bank Mega. Nomor 30 sana Haji Rashid. Nomor 40 Haji Bayu sing duwe Bluebird, taksi Bluebird. Tegoleti bukan nomor berbes. Biasa bersana. Oh, belum biasa jenenge kan Solikin, Jumadi, Madrais, Rangkat. Ayo, mari kita rajin membangun, ya, ngoten nggih. Percuma ada NU, percuma ada partai politik, percuma ada DPR kalau tidak untuk mensejahterakan masyarakat. Paham? Jangan hanya kalau kampanye dijanjiin, kalau sudah jadi lupa. Boten-boten DPR mriki. Nggih, maksud ojo Banten-Banten. DPR harus memperjuangkan rakyat, menyuarakan rakyat. Jangan sampai ada kelaparan orang Brebes atau orang Tegal Gelagah, Bulakamba. Yang nomor 2,
la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Pendidikan dan kesehatan. Paham betul? Percuma kamu punya NU, percuma ada Muslimat Fatayat, percuma ada PKB, P3, Golkar, PDI, Gerindra, pemain Demokrat, percuma itu semua Nasdem kalau tidak memperhatikan pendidikan. Jangan sampai orang Tegal Gelagah ada yang tidak sekolah. Jangan sampai anak-anak Tegal Gelagah buta huruf. Wonten-wonten kuntasi orang sekolah. Betul-betul? Alhamdulillah. Sekolah semua, ngaji semua. Syukur-syukur sekolahnya yang jero pondok. Di pondoknya anak SD, SMP, SMA, karo mondok, karo sekolah. Betul gini? Monggo, ojo ketinggalan. Tegal Gelagah orangnya harus cerdas semua. Tidak boleh ada orang yang mengatakan yang penting aku, anakku, mantuku, cucuku pinter-pinter, dokter Andes, SH, insinyur, anaknya tonggo, karmu, bener-bener materiku. Tidak boleh. Semua anak-anak generasi muda terutama di Tegal Gelagah harus mencapai pendidikan yang bagus. Rata-rata dokter Andes, rata-rata insinyur, rata-rata banyak dokter, IT, dan seterusnya. Paham betul? Percuma ada NU kalau tidak membangun pendidikan dan kesehatan. Kesehatan juga harus kita perjuangkan. NU harus membangun poliklinik. NU harus peduli dengan kesehatan. Warga NU Tegal Gelagah harus sehat semua. Gak boleh ada yang kena cacar monyet, gak boleh ada yang kena COVID-19, gak boleh ada yang kena kolera, malaria. Sehat semua enggak? Sehat ya? Alhamdulillah. Yang terakhir, ini yang paling angel. Ketinggalan ekonomi seperti tadi saya katakan, barangkali bisa disusul, bisa ketau maning, bisa 100 tahun maning, wong Tegal Gelagah sugi-sugi. Pendidikan bisa disusul, ketinggalan, ayo susul, dikejar. Insya Allah pirang tahun maning kesusul lah. Kesehatan bukan durung bagus kesehatannya, kapan-kapan insya Allah punya klinik, punya rumah sakit, punya rumah bersalin. Tapi tugas yang paling akhir, NU sebagai ormas Islam, ormasnya orang santri, harus tugasnya islahim bainan nas. Ayo membangun masyarakat yang soleh. Sing soleh aja mung kiai, sing soleh aja mung tugas NU membangun masyarakat yang soleh. Pak Camat soleh, Kapolsek soleh, dan Ramil soleh, dokter soleh, nelayan soleh, petani soleh, tukang tabal ban soleh, mandur pasar soleh, calo bis soleh, supir kernet, majikan soleh, buruh soleh, khususnya wabil khusus suami soleh, istri soleh. Paham betul? Gue sing angel bukapan bu. Kiainya akur, pemerintahnya akur, pengusaha akur, petani akur. Akur buatan memiliki kiainya. Alhamdulillah. NU-nya akur, Ansornya akur, Muslimat Fatayat akur. Itu namanya islahim bainan nas. Paham gitu? Kanjeng Nabi niku sifat wajibnya piro? Jawab. Kanjeng Nabi sifat wajibnya pinten? Sekawan. Kanjeng Nabi harus sidik, jujur. Harus ngomong yang peta Kanjeng Nabi. Inyong tadi dudu Nabi, orangnya orang wajib jujur lah. Kayak pun, si wajib jujur itu Kanjeng Nabi. Aku sih dudu Nabi, ya orang wajib jujur. Bener mantan ibu? Salah.
Kanjeng Nabi jujur, umatnya pun harus jujur. Kemarin-kemarin sifat sidik, sifat jujur hilang, maka minyak goreng hilang. Hilang betul minyak goreng memiliki rong wulan zamannya. Wes sebabnya jujur hilang sebabnya. Duit negara hilang karena apa sih hilang? Sifat jujur. Hakim memutuskan perkara, sing salah dimenangkan, sing benar dikalahkan karena hilang jujur. Jaksa juga demikian, polisi juga demikian. Yang salah dibela, yang benar dipenjara karena hilang jujur. Suami selingkuh karena hilang, istri selingkuh karena hilang. Ya orang sing tidak salah kalah. Bagus-bagus semua, baik-baik semua. Paham boten? Maka sifat sidik bagi Kanjeng Nabi wajib, bagi umatnya ya Allah. Siap betul? Siap niru Kanjeng Nabi? Siap bu? Panjenengan akhlaknya saya? Alhamdulillah. Ceritanya Kanjeng Nabi 8 tahun hijrah nang Madinah. Sawise 8 tahun masuk ke Mekah, pulang ke Mekah dengan pengikut ribuan sahabat. Sadurunge mlebu kota Mekah, berkemah dulu di luar kota Mekah. Orang Mekah melihat ngeri, ketakutan. Besok Muhammad balas dendam ini. Besok Muhammad bakar-bakar rumah di Mekah ini. Besok Muhammad bunuhin orang Mekah ini. Karena mereka ngerasa salah kan? Ngerasa salah. Jadi ketakutan, semua sembunyi dalam rumah. Begitu pagi masuk Mekah, ada memang sebagian sahabat yang ngomong gini, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Ya bangsa dian-dian. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi, yang dulu nyiksa kita siksa lagi. Kanjeng Nabi dengar, siapa itu? Salah. Gak begitu. Yang benar al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari menyambung kembali tali seduluran, silaturahim lah, marhamah. Karena orang Mekah itu semua sedulur Kanjeng Nabi kabeh, satu suku Quraisy. Pada satu suku Quraisy, sedulur kabeh sama Mekah ini. Saya maafkan orang Mekah. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan, tidak ada balas dendam. Orang Mekah yang ketakutan dalam rumah, semuanya keluar menjumpai Nabi Muhammad, nyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karimu binil karim binil karim. Semua masuk Islam dengan mengatakan, demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, anak seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Masuk Islam semuanya. Kanjeng Nabi wataknya santun, karakternya mulia, dipuji oleh Al-Quran. Dipuji oleh siapa? Dipuji oleh siapa? Nah, kulo niki terus terang mawon. Sing muji kulo ya kata di YouTube, sing benci kulo nyaci maki ya. Tapi kulo punya prinsip, selama yang muji dan yang mencaci maki podo karo kulo, gak tak reken. Sing muji kulo podo karo kulo, sing benci kulo nyaci malah ngancam podo karo kulo. Apa padanya apa? Mangan sega, gesek asin, anggur wareg, melayu nang WC, wis pada beliku. Gak usah direken. Selama yang wonten Kyai Salahuddin wonten ana panjenengan disengiti nang wong, gak usah digubris. Panjenengan dicaci maki orang, gak usah di. Selama yang mencaci maki podo karo awake dhewe, yang memuji pun sama, mangan sega, iwak asin, sambal terasi, anggur wareg, melayunan, pada beli. Yang muji gak bikin saya sombong, yang mencaci maki tidak bikin saya takut. Kulo ngeten prinsipnya, kulo ngeten.
Waktu 212 saya diancam itu, nggak takut saya. Alhamdulillah masih urip sampai jam ini. Paham betul? Dia tinggal gagah ya anak jangan semangat 212 ya, anak ya. Lah Kanjeng Nabi sing muji dudu menungso, sing muji sapa? Al-Qur'an, Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Muhammad, kamu berakhlak mulia, kamu pemaaf, kamu santun, kamu halus Muhammad. Maka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena seneng kau awakmu. Wong padha mlebu Islam karena seneng karo awakmu Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad sombong, kasar, galak, kereng, go pentung, sweeping, takbir, sama begitu, lan faddu min haulik, orang akan lari menjauhi kamu, gak akan masuk Islam. Orang Islam-Islaman, Islam radikal, Islam teroris, Islam galak, gak usah masuk Islam. Gitu nanti orangnya itu. Maka mubalik, jangan keras-keras, jangan galak-galak. Bukan begitu cara dakwah. Betul-betul. Man kana ma'rufin, man kana amruhu ma'rufan, falyakun bima'rufin. Barang siapa memerintah kebaikan harus dengan cara yang baik. Fa'fu anhum Muhammad, orang Mekah yang dulu memusuhi kamu, maafkan Muhammad. Saged boten niru Bu. Orang jawab. Orang yang dulu menyakiti kamu Muhammad, orang Mekah, bahkan membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, nyiksa Sayyidina Bilal, mentungi sahabat Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair, yang dulu menyiksa umat Islam, bahkan mateni di antara sahabat, nyakiti kamu Muhammad, maafkan. Saged boten Bu? Jawab Pak, saged boten niru niku? Ya Allah, orang yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan. Saged? Jawab ya orang, jawab ya Masya Allah. Yang kemarin mencuri sepeda motor saya maafkan. Saged? Tidak hanya dimaafkan, wastaghfir lahum, Muhammad mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, orang Mekah muga diampuni dosane. Sampai kayak gitu. Sampai didongaknakan maring Gusti Allah, dijadikan pangapura untuk orang Mekah yang dulunya nyakiti, membunuh, menyiksa, mentungi, didoakan muga diampuni. Jenengan saged nyuwun, ya Allah, sini pukul 10 juta panjenengan apura dosane. Saged? Ya Allah, yang kemarin nyuci ayam, nyuri wedhus, nyuri sepeda motor lah, muga-muga diampura dosane. Saged? Niki akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Harga martabat kemuliaan masyarakat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Aja kaget, aja kaget. Agama karo akhlak, penting akhlak. Contoh, aja kaget. Negara Afghanistan pireng krungu 100% muslim, orang non muslim siji ora. 100% muslim. Terdiri dari 7 suku. Kita kan sukunya 417.
714 suku Indonesia ini. Di sana cuma 7. Sudah 40 tahun perang saudara, paten-patenan, podo Islame, podo warga bangsa Afghanistan, sing mati wis 500.000 luwih. Lagi Maulid Nabi dibom, di rumah sakit dibom, Masjid Jumatan dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dibom, pateni. Pengen sampai pelaku-pelaku persir piknik sekeluarga gawa anak bojo di Afghanistan. Pengen jalan-jalan karo gawa bojo gawa anak jalan Afghanistan. Kepengen Islam kabeh, malah ahli sunnah madhab Hanafi, madhab Maturidiyah, Tarekata Naqsyabandiyah. Oh, Jepang agamanya nggak jelas. Islam dudu, Kristen sanes, Katolik dudu, Hindu Buddha bukan, Konghucu bukan, agamanya lokal, namanya agama Sinto. Pada karena kene Darmo Gandul, Satu Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Panestu, Kapitayan, Kaharingan, Karuhunan, Sunda Wiwitan. Padahal kan padahal kene. Dan di Jepang agama namanya Sinto. Tapi negaranya aman, tidak ada pejabat korupsi, tidak ada hak asasi manusia dilanggar, tertib, sadar aturan, tidak ada penodong, copet, rampok, begal, gak ada. Saya ke sana sudah 2 kali, bahkan nanti Desember tanggal 6 mau kesana lagi. Jalan-jalan bengi-bengi ke rumahnya dubes, ke rumahnya temen, malam-malam jalan kaki aman, orang khawatir, orang wedi. Pengen jalan Jepang, pengen nah duit pada duduk Islam. Jadi akhlak kalau agama penting deh. Panjenengan duit tonggo sebelah kulon, tangganya panjenengan Pak Haji rajin masjid, tapi tukang ngerasani, tukang adu-adu, omongannya bresak, jelek, medit, sombong, seneng boten. Panjenengan duwe tonggo sebelah guri, Kristen, tapi wongnya apik, tolong menolong, ramah, sopan, seneng boten. Berarti agama karo akhlak penting mana? Syukur-syukur wong Tegal Glagah agamanya Islam, NU Ahli Sunnah Jamaah, akhlaknya mulia. Syukur-syukur Islamnya benar, akhlaknya bagus. Panjang akhlaknya saya dereng. Jawab bu, jawab bu. Kalau dua di Jakarta orang jawab. Akhlaknya panjenengan saya mboten. Saya alhamdulillah. Coba deleng coba. Saya pada tahun 2012 pergi ke negara Australia dengan istri saya setengah bulan muter-muter jalan-jalan. Besoknya akan pulang di ibu kota Sydney. Sorenya saya belanja di toko-toko kecil, belanja oleh-oleh lah, kaos, anduk, masih oleh-oleh kenang-kenangan, oli rong kresek, bawa ke hotel, beresin, dipak, pragat. Saya mau nilpon, HP saya muter wonten. Saya cari kasur tak ulak-walik, pojok-pojok, gak ada HP. Oh berarti carry nang toko, ya wis lah wis. Silang ya wis lah, gampang tuku maning. Wis. Jam sanga Arturu ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel. Kalau anak wong siji maning gawa HP-nya pulo, bapak HP-nya ketinggalan di toko saya ini. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di warung Tegal Glagah, primen kira-kira? Katanya akhlaknya saya katanya tadi. Saya pernah pergi ke negara Mali
Afrika Barat, rombongan, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon, 5 hari di sana. Itu ibu kota namanya Tembakto, ibu kota namanya itu. Di kota Tembakto itu tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil dimasukkan ke halaman rumah letak pinggir jalan, tidak ada sepeda motor dimasukkan dalam rumah, ditinggal di latar, kuncinya masih gantung. Aman. Kota Tembakto namanya. Kira-kira tinggal gelagah lamun anak sepeda motor ning halaman rumah bengi-bengi sewengi kuncinya masih gantung pripun? Jare saya mau akhlaki jare. Paham betul? Ini yang paling susah, membangun masyarakat yang soleh. Yang tadi saya katakan, sing jujur, sing soleh, aja kiai mawon. Sing jujur, sing soleh, semua masyarakat, bu petani, bu pekerja, ya pejabat harus paham betul? Suami jujur, istri jujur, tenang keluarga. Suaminya selingkuh, istrinya blak-blak. Langka. Di Jakarta. Tinggal Jakarta langka bagus-bagus kabel lah. Monggo kita berupaya mengikuti menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam pertemuan ini yang paling penting satu, mari spirit resolusi Jad Hasyim Asy'ari mari kita tanamkan dalam jiwa kita, yaitu apa? Semangat membela negara, menyelamatkan negara berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada orang yang ingin merubah Pancasila, orang setuju kalau negara Republik Indonesia Pancasila, yo silahkan, monggo. Orang setuju Pancasila ya monggo, tapi uripe aja di Indonesia, di Afghanistan. Wong uripe Indonesia, sujud ning lemah Indonesia. Mangan hasil padi Indonesia, menghirup angin Indonesia, banyu nyunggu minum sumbernya si Indonesia. Kenapa menolak sistem negara Indonesia? Oleh karena itu ketika tahun 84 pertama Gus Dur jadi ketua PBNU di Situbondo, Rois Amnya Kiai Ahmad Siddiq, keputusan NU bahwa NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 sudah final, tidak boleh diotak-atik lagi. Ada orang bertanya, Pancasila dengan Quran baik mana? Ya baik Quran, tapi ente takone salah, takone goblok ini. Pancasila kalau Quran pada karo mangan sate, sop ayam, enak di kalau numpak mobil Mercy. Padahal itu mangan sate karo numpak mobil Mercy, enak di. Ya dua itu. Takone salah. Sate, mangan sate, sop ayam, karo mangan rujak, enak di. Pasarane. Quran karo Bible bagus di. Quran karo Upanishad, Rigveda, Mahafadzita bagus di. Antare warna Presiden Jokowi karo Kanjeng Nabi bagus di. Jadi itu bandingannya. Kanjeng Nabi karena Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa mulia mana? Itu boleh. Pak Jokowi presiden karo presiden Filipina, presiden Myanmar, presiden Bangladesh bagus endi? Itu benar pertanyaan. Kanjeng Nabi di Jokowi pada karo Kanjeng sing takwa ini orang bener. Paham boten? Kita hidup di negara Pancasila, bebas sebebas-bebasnya. Panjenengan bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren dilarang. Sholat sampai benjut patuke dilarang. Puasa saben dina dilarang.
nganggo kopiah putih gamis ke pasar-pasar, kopiah putih dilarang. Di negara barat dilarang pakai kopiah putih di luar masjid. Negara Turki juga dilarang, apalagi gamis. Kopiah putih betul asal keluar dari masjid masih boleh, keluar lepas ditinggal di masjid di Turki. Panjenengan mau haji tiap tahun, umroh tiap minggu dilarang. Panjenengan nek Sumerep, negara-negara Arab di sana bangun madrasah, bangun pesantren, buatan gampang. Izin dulu, ruwet izinnya. Bangun pak madrasah, misalkan di Saudi, misalkan di Mesir, bangun madrasah, buatan gampang kayak naknya bangun pesantren. Mula kita mari berlomba-lomba membangun agama kita, membangun masyarakat kita dengan kebebasan yang kita nikmati, yang kita miliki, hidup di bawah naungan NKRI berdasarkan Pancasila. Tidak usah persoalkan Pancasila, yang penting sholat rajin, ngaji rajin, pikiran rajin, istighotah rajin, paham betul? Maulid Nabi, ayo mau coba berjanji sing rajin, mau coba debat sing rajin, rajin betul mau coba berjanji. Apal-apalan angger panjenengan undang Suriah, pengurus Suriah MPC atau cabang mau coba apa akekah, ojo disediani kita berjanji suruh baca apal-apalan, angger rapal ojo diampropin. Mimbar ning masjid jangan dikasih buku khutbah, buang buku khutbah, buang. Kiai khutbah harus hafal-hafalan. Kalau ada kiai khutbah nggak hafal, aja di gua ini. Paham betul? Supaya kita meningkat kualitas kita. Dalam rangka saya meningkat kualitas kita. Harus janji hafal-hafalan. Wa amma taifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghurabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatil badiyah wa rabu bil hijarati hatta udibat bid dima'i ala thumma adayna makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki al-yad al-asabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hafal. Kenapa? Karena berjanji milik kita orang NU. Milik siapa? Maka kita harus ngopeni, merawat dengan hafalan. Kalau bukan orang NU sing ngapal, apa nunggu sing ngapal kongkon Wahabi, Salafi. Paham betul? Nek dudu wong NU sing merawat sing ngapalaken, apa Wahabi, Salafi, Muhammadiyah kon ngapalaken? Mungkin. NU harus hafal, terutama Roy Surya, Habib Surya, Betal Fida ora apa-apa Betal Fida. Paham nggih? Nah, monggo. Apa maning apal burdah, wah top banget. Amin tadakuri jironin bidi salami mazata dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiyan. Apal betul? Sing apa? Ojo dibanding kayak apa ya? Amin tadakuri jironim bidi salami. Artinya, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen, rindu pada perempuan yang ada di desa di Salam, atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah, atau engkau nangis karena teringat malam gelap gulita di desa Idom?
Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu kurus kering? Pasti kamu lagi mabuk asmara. Lagi mabuk? Jawabnya, na'am saro taifuman awafa arrokoni wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, aku lagi kena asmara, kangen, rindu, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu, kalau ente tahu siapa yang sedang kukangeni, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu kangeni? Siapa sih? Jawab, siapa? Yang sedang kukangeni, yang kurindukan, yang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muktahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Hafal buat tunggu besok dihafalkan ya. Ben sampeyan dua anak wadon ora payu-payu, ngoco iku payu bakal cepet. Asal bocah ayu. Yang sedang kukangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang kukangeni, kurindukan, kutangisi ada Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Kaunain, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Orang hafal pasti. Amin. Adnan bin bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaru bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlail bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas buatan. Jawab Bu, leluhur Kanjeng Nabi apa bin sama Nabi Adam jelas buatan. Leluhur panjenengan jawab, leluhur panjenengan ulane maca Fatihah ora efektif. Panjang orang kenal kalau diwajib Fatihah jenenge ora lho. Pan abaina wa ummahatina wa jadina wa jadda wal muslimat. Pantes enggak mandi Fatihah. Coba nek weruh bapakku jenenge Ahmad, kakek Hasan, Mbah Abu Bakar, terus jenenge lakotuti Abuya atau Walidi Ahmad wa jaddi Abu Bakar wa waldi jaddi Hasan, terus sebut jenenge Fatihah mandi. Sampeyan Fatihah ora jenenge bapak-bapakne si dewa primen abaina wa ummahat. Borongan bapak karo ibu. Fatihah nganggo bapak-bapakku, ibu-ibuku, mbah-mbahku, nenek-nenekku, yang bu sapa wis bu. Pantesan Fatihah ora mandi. Coba ngersampeyan guru bapane sampeyan bae mandi Fatihah. Sebuti jenenge. Paham mboten? Jangan begitu semerat, membayar sama-sama begitu semerat. Lah, membayar Kanjeng Nabi ini, leluhur Kanjeng Nabi
dijaga oleh Allah. Hafizul ilah rahmatan li Muhammadin amjada saunan lismihi tarhu sifat afalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapaknya dan ibunya. Dijaga dari apa? Apa yang dijaga? Tarokus sifat. Leluhurnya Kanjeng Nabi tidak ada yang pernah berbuat zina. Paham betul? Nabi Adam sampai bapaknya Kanjeng Nabi, ibunya Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad, Nur Nubuwah 200 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam, 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir anaknya sampai membaik Kanjeng Nabi Abdul Muthalib, sampai pindah ke anaknya Syekh Abdullah, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun saro nurun nubuwati fi asari hurrimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muthalib wa ibni Abdillah. Nur Muhammad nyampe ke Syekh Abdul Muthalib, mukanya bersih terang. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang. Pindah ke rahimnya Siti Aminah 9 bulan. Fabulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Percaya mboten? Sing ora percaya enggak apa-apa. Kalau percaya alhamdulillah, tapi enggak apa. Sampai-sampai Abu Lahab melihat dari kejauhan, melihat rumahnya Aminah kok terang benderang. Ada apa ya? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa sih kok terang benderang? Turungan listrik kok turungan. Suwaibah pergi, balik. Siti Aminah melahirkan anaknya laki-laki namanya Muhammad. Abu Lahab senang, bunga ponakannya lahir lanang. Suwaibah, kamu sejak saat ini bukan budak, merdeka, bebas kamu, bukan budak lagi. Jadi Suwaibah dibebaskan dari budak oleh Abu Lahab. Niku mangke teng akhirat Abu Lahab mlebu neraka selama-lamanya, tapi tiap hari Senin dintas. Nek Selasa mlebu ke mana? Senin diangkat. Selasa mlebu ke mana? Selamanya seperti itu. Karena seneng menghormati lahirnya Kanjeng Nabi sepisan seumur hidup. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yada fil jahim mukhallada. Abu Lahab kafir, sudah ditentukan dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab, nanti masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dintas diangkat. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil 'abdil ladzi kana umruhu. Maka seperti apa pahalanya orang yang selama hidupnya selalu menghormati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad? Pasti selamat sing rokok.
wong Tegal Gelagah pasti selamat sing rokok. Asal mati nggo iman Islam. Ya. Masya Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat pira surat apa goretana dewek ora tau baca Quran macam kulhu falak nas al-fatihah alif lam mim ayat kursi la ilaha fis samawat la ilaha illallah surah hamdi surah azim al-fatihah berkat. Quran juga ayat apa itu? Apa artinya itu? Walau annahum idzalamu anfusahum, orang yang banyak dosanya, contohnya Said Akil, contohnya orang yang banyak dosanya, besar-besar dosanya, contohnya Said Akil, duduk contohnya datang kepadamu Muhammad, kemudian dia taubat di depanmu atau di sisimu Muhammad, dan Rasulullah ikut memohonkan ampun untuk saya, maka Allah pasti mengampuni. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, pasti Gusti Allah ngapura dosane Said Akil asalkan Rasulullah ikut membantu memintakan ampun. Paham betul? Panjenengan monggo umroh ziarah Kanjeng Nabi, istighfar di sebelahnya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi melok memintakan ampun kangge panjenengan, Gusti Allah pasti ngapura. Kalau sudah Kanjeng Nabi yang minta. Percaya boten? Sing ora percaya mahrumuna an syafaati. Yang tidak percaya tidak bakal dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Orang bakal dapat. Yang tidak percaya, jangan percaya. Alhamdulillah. Qara'na fid duha wa la sawfa yuti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyu syama'ilus samahat wal wafa'u. Apa artinya? Saya membaca surat Wadduha, apal? Wadduha apal? Apal. Surat Yusuf apal? Bukan. Saya membaca surat Wadduha. Di dalam surat Wadduha ada ayat yang bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Artinya Muhammad, Allah akan memberi kamu apa saja yang kamu minta sampai kamu senang. Fatardo, sampai kamu ridho, kamu senang. Nah, hasyaka ya Rasulullah tardo wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin Rasulullah ridho kalau di antara umatnya ada yang lebur rokok disiksa. Nggak mungkin Rasulullah ridho. Paham betul? Maka insya Allah yang ahli maulid niki insya Allah berashabis syafa'ah, orang yang pasti mendapatkan syafaat Rasul. Rasulullah mboten bakal ridho delok wong Tegal Gelagah lebur rokok. Kanjeng Nabi mboten bakal rela, mboten bakal tega melihat wong Tegal Gelagah manjing. Insya Allah kita semua min ashabil jannah. Amin. Asal beramal soleh. Paham betul? Maka monggo yang rajin baca Barzanji, Teba, Simtud Duror, Burdah tiap malam Jumat, akekah, syukuran omanyar, munggah pangkate, anaknya lulus. Mau coba Barzanji nggih? Ojo nyetel dangdutan ojo. Tapi mau coba? Ya dangdutannya kena tapi suka awalnya dangdutan begini ojo Barzanji. Masya Allah, senang ada dangdutan lah ya Allah. Monggo, kita orang santri harus punya tekad mengamalkan agama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Sing ora gelem maulid Nabi
ora bakal mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nyuwun sewu, di Karang Sembung jadi barang ada santri kempek murid bapaknya pulau kiai duwe anak kali kuliah nang Sepenelipia Jakarta, anti tahlil, anti ziarah kubur anaknya. Bapaknya mati Ki Masyudi, oh ditahlilin, ada anaknya, ibunya sampai nangis. Padahal santri kempek murid bapaknya pulau ibu Kiai Masyudi anaknya Wahabi. Nah untuk aja sam tinggal gelagah orang sekaya kudu. Dan sampai gitu, bila monggo anak tinggal gelagah nek mondok sing jelas sing wis jelas-jelas ahli sunnah dari Boyo, Buireng, Kempek, Sarang, Tegarejo, Kaliwungu, lu lagi sudah jelas lah. Jelas sunnah jamaah. Jangan yang masih nggak jelas seperti Al-Zaitun, Argulis, Pondok Iskariman, Karanganyar, Pondok Bukhari Muslim, Boyolali, Pondok Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Wahabi. Maka bakal murid dari sana, bapak tauhid, bapak kafir, bakal kayak pun aja sampai kalau suatu gini, anak panjenengan naik mondok sing jelas, dari Boyok jelas kalimu, jelas. Tabuireng tabak beras, monggo. Tegarejo, Magelang, Sarang, Rembang, Kempek, Buntet, jelas pondok yang kiainya mengajarkan Islam ahli sunnah wal jamaah. Cekap semanten mawon, muga-muga panjenengan sedaya tahta riayatillah wa fi kanafillah wa ala barakatillah. Allah yahfadkum min ahati wal afat bi adikum lima fihi salah wal khair wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Matin, ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, ya Hayy ya Qayyum, ya Ghiyathal Mustaghithin, aghithna ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana wa shababana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wa an taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bi maqa'idil 'izzi min 'arsyik وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأجلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. إياكم أكرم يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء عنا إلا الله. لا خير إلا خير ولا طير إلا طير ولا إلى غير. لا يأتي بالحسنات إلا أنت ويدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت والفضل الجد بك الجد. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. ربي يسر ولا تعسر. ربي أتمم لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد بالأمي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.